wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kita peroleh adalah kesehatan rohani dan jasmani, juga kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setianya sampai akhir hayat kita, dan semoga syafaatnya terlimpah kepada kita semua. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, untuk menyusun kekuatan dalam rangka menuju kehidupan lebih baik di dunia dan di akhirat, tidak hanya di dalam ibadah sosial atau muamalah yang disebut dengan ghair mahdoh, namun dalam ibadah-ibadah yang lebih khusus atau yang disebut dengan ibadah mahdoh sangat dibutuhkan untuk membangun kekuatan. Apakah wujud dalam rangka membangun kekuatan dalam kedua jenis ibadah tersebut, yaitu berjamaah. Berjamaah dalam sholat sebagai simbol untuk membangun persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dalam ibadah, maka akan terrealisasinya suatu kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan rohaniah, sekaligus pula kekuatan jasmaniah. Dalam berjamaah ada implikasi untuk membangun persatuan dan kesatuan. Allah akan berikan balasan-balasan kebaikan yang lebih banyak dan lebih besar kepada orang-orang yang hendak bersatu padu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kaitan dengan ibadah sholat berjamaah, maka Allah akan memberikan melimpahnya berbagai kebaikan ataupun pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah." Bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini mengacu kepada sumber dasarnya, yaitu Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Hadirin yang berbahagia, hikmah salat berjamaah antara lain bahwa salat berjamaah adalah simbol persatuan dan kesatuan. Dengan salat berjamaah akan terjalin kekompakan, kebersamaan, saling kenal mengenal satu sama lain, yang mengakibatkan mengalirnya keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah berarti merealisasikan tali silaturahmi, sebab silaturahmi adalah salah satu perbuatan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salat berjamaah memperkokoh persatuan. Hal ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam, yaitu setan yang ada dalam dada manusia dan di luar diri manusia. Tentu adalah kekuatan dalam menjalin persatuan. Kekuatan sholat berjamaah, maka dengan berjamaah menampakkan jumlah yang banyak sehingga menggertak para setan yang nyata dan tidak nyata, yaitu musuhnya orang-orang yang beriman.
Apalagi jika rajin sholat berjamaah adalah para pemuda. Mereka adalah penerus generasi yang kuat, yang mampu menegakkan agama Allah dengan idealisme kepemudaan yang kokoh. Maka untuk menghancurkan generasi Islam adalah dengan cara menjauhkan pemuda dari masjid agar mereka tidak melakukan sholat berjamaah. Maka dengan demikian umat Islam menjadi lemah dan lama-lama menjadi hancur. Pemuda yang rajin sholat berjamaah berarti memperkokoh agamanya dalam sendi-sendi kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, dengan sholat berjamaah banyak ilmu yang dapat kita petik di dalam masjid. Sholat berjamaah berpotensi mencerdaskan generasi muda Islam, sebab di dalam masjid terdapat informasi penting, kajian Islam, dan juga ilmu pengetahuan. Terlebih di hari Jumat, hari yang agung bagi kaum muslimin, tatkala khatib berkhutbah, maka banyak hikmah yang didapat dari masalah pengetahuan dunia sampai dengan pengetahuan akhirat. Oleh sebab itu, salah satu syarat sahnya sholat Jumat adalah mendengarkan khatib berkhutbah dan menghindari suatu pekerjaan atau perbuatan yang membatalkan sholat Jumat. Dengan sholat berjamaah berarti menghidupkan syiar Islam. Itu menampakkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis. Masjid atau musola lebih hidup karena ada pergerakan manusia yang ingin beribadah. Rezeki dan rahmat menjadi berlimpah. Adanya suatu keramaian di suatu tempat akan adanya rezeki yang mengalir bagi para pengais rezeki. Bisa jadi di sekitar tempat kegiatan manusia, di situ ada pergerakan ekonomi yang berpotensi mesejahterakan masyarakat. Dapat dilihat di masjid-masjid yang penuh dengan kegiatan syiar Islam, di sana pula ada pergerakan perekonomian. Hadirin rahimakumullah. Jadi dengan sholat berjamaah, yang pertama memperkokoh persatuan dan kesatuan umat, yang kedua terjalinnya tali silaturahmi, tiga ditakuti oleh musuh-musuh Islam, keempat banyaknya keberkahan, yang kelima bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat menambah syiar Islam yang lebih dinamis dalam semua sendi-sendi kehidupan, yang keenam tumbuhnya perilaku egalitarian atau kesamaan derajat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak melihat kaya dan miskin, suku dan ras. Yang ketujuh meningkatnya perekonomian bagi masyarakat. Inilah merupakan bagian kecil dari nilai pahala sebanyak 27 derajat. Artinya lebih tinggi derajatnya daripada umat-umat lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, baik yang tua maupun yang muda, rajin melaksanakan sholat berjamaah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, keberkahan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hal-hal yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidina fi sabilillah fi Palestin wa fil Yaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.